Di awal kasih tahu dulu, ini pertanyaannya. Cuman oke, kalau ada darimu silahkan. Udah nih, udah oke nih, ya udah. Jadi pertama kali itu kita tag, gugup aku bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Al Tibuy, dikenal dengan Al Tibuy. Iya, ya. Baik, namanya? Nama asliku bang Arqam Al-Fattah. Wah, luar biasa. Al-Arqam Al-Fattah ini nama yang jarang ya. Keislaman katanya susah nih orang yang mau masuk ke nama begini nih kan, katanya terlalu berat. Tapi ini bagus, Al-Arqam Al-Fattah ya. Memang domisili di? Domisili sekarang di Kebun Lada bang. Kebun Lada. Binjai ya. Asli dari Binjai. Asli dulu lahir di Binjai Timur. Titi Bonjol itu bang. Oh, suka banjir-banjir dia. Iya, suka banjir-banjir tuh. Tapi sekarang Titi udah cantik bang. Dulu Titi itu kan Titi papan. Jadi kalau misalnya banjir kami lompat-lompat sungai dulu. Biar orang yang nggak tahu jadi tahu nih ya. Kita promosi Titi ya. Baik, ini saya undang kembali nih karena berkesempatan tentang dunia online atau dunia YouTuber. YouTube. Gitu. Oke bang. Jadi saya suka menyaksikan YouTube-nya Bang Al nih tentang konten kreator, sebagai konten kreator. Saya lihat suka podcast ya. Iya bang. Ini kalau dunia podcast ini mungkin dikenal baru-baru ini gitu ya kan, dengan adanya konten-konten kreator yang sangat bagus sekarang, bisa timbul niat menjadi seorang konten kreator di dunia podcast gimana? Gak sengaja sih sebenarnya bang. Gak sengaja ya. Jadi agak panjang nih ceritanya. Nah, cerita. Yang panjang-panjang kita suka cerita. Jadi gini, dulu kan awak tuh kan awalnya memang operator recording. Oh, dunia digital recording ya? Iya, di musik, ya kan. Jadi di Jakarta. Di Jakarta. Studio profesional lah. Ya. Untuk artis-artis gitu. Tapi hire. Gitu. Jadi enggak di satu tempat. Pindah-pindah lah ya. Di tahun 2014 pulang kampung, gara-garanya di tahun itu tuh kalau nggak salah lagi boomingnya boy band sama dangdut lah gitu kan. Jadi kita produser label itu prediksi 2 tahun bakal tenggelam nih gitu. Jadi 2014 pulang awak ke Binjai. Pas pulang ke Binjai buka usaha, kenaan tuh bang. Kenaan tidak nggak mau nyoba yang lain gitu. Buka usaha, buka counter, buka kafe, jualan gitu, dagang macam lah. Iya. Nah di tahun kalau nggak salah di tahun 2018 itu kayaknya baru nikah itu bang. Baru nikah berapa hari dapat cobaan, hancur lah, hancur. Usaha. Iya bang, semua itu hancur bang. Sampai saya nggak nanya apa sebabnya ya, yang penting hancur. Sampai nggak sampai banda-banda tuh banyak yang dijualin. Yang awak dapat dari hasil Jakarta itu kan ada beli ini banyak lah gitu kan. Hampir jualin semua. Ini 2018 berarti baru ya? Iya, 2018. Ya? Pokoknya itu memang kayak nggak tahu ya, mungkin di situ cobaan mungkin ya. Di situ pikirnya aku mau naik kelas nih gitu. Tapi kan kita nggak tahu. Pasti. Dalam segi apa kan kita nggak tahu kan gitu kan. Aku naik kelas nih. Ya udah dihadapin tuh. Jadi selama kurang lebih setahun lebih nganggur bang. Sampai 2019 berarti. Iya nganggur. Nggak punya penghasilan gitu. Tapi sudah berkeluarga. Sudah. Anak sudah ada. Iya. Jadi 3 hari menikah udah dapat cobaan. Terus sebulan kemudian hamil kan istri. Habis itu kan terus tuh cobaannya bang, berentet. Kayak ya gimana ya, kayak menurut aku pribadi sih semacam pembersihan gitu. Iyalah. Akhirnya coba kerja lagi yang lain lah, maksudnya tidak di dunia entertain beginilah, dunia digital. Bukan bang, dulu setelah pulang dari Binjai itu nggak ada coba-coba musik, nggak ada. Jadi pure itu dagang, buka konter, bisnis biasa lah ya. Bisnis biasa.
Akhirnya karena kan abang nggak bisa kerja di atas perintah orang. Ingin mandiri. Nah, jadi kita buka usaha sendiri. Kayak dagang, buka kafe, macam lah gitu kan. Nah, akhirnya mencoba karena udah nggak tahu mau ngapain lagi. Ya udah ikut orang kerja. Jadi kuli bangunan. Tapi nggak kemakan juga, Bang. Nggak sanggup. Kayaknya masalah tuh malah makin besar. Bukan dari segi finansialnya, Bang. Bukan dari gajinya ya. Bukan. Tapi dari cobaan yang dihadapi itu pokoknya semakin hari semakin berat, Bang. Nggak dari segi finansial aja, dari segi waktu. Kebetulan kan orang rumah kerja, terus nggak ada yang jaga anak gitu, jadi bentrok semua, Bang. Mungkin ini salah satunya memang karakter pribadi memang kepingin mandiri sebenarnya. Dia tidak terikat ke orang lain karena kerja terikat orang lain mungkin kurang bebas kan sebenarnya. Bukan cobaan, cuman memang belum terbiasa untuk ikut ke orang lain ya kan. Itu bisa didapat orang, tapi saya rasa sih nggak apa-apa juga sebagai pengalaman bisa buat untuk mengerjakan orang lain di dunia itu ya kan, tapi biasa sih itu. Kemudian terus tuh gimana? Nah, lanjut nih, Bang ya. Ya. Jadi di tahun kayaknya 2019 waktu Noah terakhir datang, Bang. Datang ke Binjai. 2019 apa di awal tahun ini kalau nggak salah. Lupa itu kemarin. Jadi kebetulan kan kenal sama mereka. Tapi saya lebih akrab sama engineer-nya waktu Noah main di lapangan Binjai. Nah, begitu mereka nyampe. Sound engineer. Ya, sound engineer Noah. Iya. Sound engineer itu kan yang Di FOH lah ya. Ya, di FOH, benar. Dia FOH-nya bule. Cuman karena dia ikut di situ. Bule ini masih magang. Jadi yang aslinya inilah ngajarin dia. Nah, itu bener kebetulan semua kawan. Dan awak kenalnya sama sound engineer-nya nih namanya Gitaroni, Mas Gita. Jadi waktu dia udah nyampe di Medan, dia langsung ngabari. Gue udah nyampe Medan nih katanya gitu. Malamnya main ke sana, main ngobrol. Jam berapa besok mau main? Jam sekian. Jadi ku bawa lah anakku yang pertama, yang gede. Ku bawa main ke situ, ngobrol-ngobrol. Habis itu ku bawa pulang. Nah di situ ada pertanyaanku yang agak shock sih sebenarnya aku, Bang. Jadi ku tanya sama Mas Gita tuh, ku bilang, Mas, gue mau balik ke Jakarta nih. Gimana perkembangan musik di Jakarta gitu? Kayaknya nih udah nggak sanggup lagi di kampung sendiri. Iya, bertahan di sini. Aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus dia bilang gini, Bang. Di Jakarta itu musik lagi hancur. Tapi kalau misalnya kau mau bertahan di Jakarta, ada sampingan, bisa. Mungkin bisa ya. Mau itu jualan online, mau itu ngapain kayak. Pokoknya ada bisa kreatif sendiri lah untuk menghasilkan selain kerja di dunia musik gitu maksud dia mungkin. Iya, karena mereka juga bilang sendiri, kami itu sekarang bagaikan hidup segan mati tak mau. Bukan, Bang. Hidup segan mati tak mau. Ikan kecil yang nempel di ikan besar. Jadi mereka seakan-akan makan parasit dari ikan besar itu, Bang. Gitu doang. Kalau istilah orang kampung benalu lah, nempel di tempat tumbuhan lain gitu supaya dia bisa makan gitu ya. Gitu. Jadi gimana? Jadi cerita agak lama tuh kan, Bang. Udah nge-YouTube aja katanya. Di situ. Udah ke YouTube. Teman-teman kita kan banyak yang udah jadi artis di Jakarta. Ya udah datanglah ke Jakarta. Podcast mereka atau apa kayak atau buat collab kayak. Lu kan kenal juga sama Raffi Ahmad katanya. Coba aja gitu. Akhirnya pulang dari situ, gue pikir tuh kan, Bang. Telepon lah kawan-kawan di Jakarta. Banyak lah kawan-kawan di Jakarta yang aku teleponin mendukung kegiatan untuk membuat YouTube. Walaupun di mereka kampung nggak bilang sendiri. podcast dulu. Oh ya, YouTube terserah. YouTuber lah istilahnya sekarang ya. Mau ngeplok mau apa gitu. Nah ada satu artis yang bilang itu Deva Mahendra. Dia bilang ya udah lu podcast aja. Pelajarin. Jadi sebelum mulai dia bilang kulik YouTube-nya algoritma itu gimana. Setelah ngerti baru pelajari cara berwawancara dengan orang yang enak itu gimana gitu. Dikasih tahu sama dia. Nih tonton ini gitu. Dari dia satu kan ngomongan, Bang. Habis itu
nanya ke yang lain, ke anak-anak Lila juga nanya, Lila Band gitu. Iya. Terus tanya lagi yang lain, ada beberapa artis yang Pokoknya lain cari ilmu lah ya kan, karena mungkin tapi sebelumnya ada masukan dari teman ini tadi untuk menjadi seorang YouTuber, apa sudah di dunia YouTube sebelumnya sudah mengetahui belum? Belum ya. Tapi buka akun tahun itu udah lama bang. udah lama. Berarti kan sekedarnya saja sebagai pemilik HP buka akun biasa. Itu sebenarnya buka akun YouTube itu nyimpan video. Wah, nyimpan sekedar berarti kan sekedar nyimpan ataupun kepingin nonton login biasa gitu. Tapi kalau ke dunianya untuk YouTube, betul belum ya? Belum. Baru itulah ada sinyal untuk mau memulai gitu. Berarti bertanya sana kemari akhirnya dibuka lah YouTube itu sekarang. Ya, tapi dari masukan orang itu kan bang, masih dipilah-pilah dulu nih mana yang bagus mana yang enggak. Akhirnya nyari sendiri apa ini maksudnya? Nyari konten yang akan dijadikan YouTube atau apa? Iya, Ilmunya. Konten sama ilmunya. Oh, konten. Jadi banyak yang nyaranin kalau mau YouTube, nah tengok ini Deddy Kobuse, tengok Raditya Dika, Gopar, banyak lah kan yang di iniin. Termasuk lah kalau dari luar negerinya si apa? Eric Joe Rogan. Aku lebih ke Joe Rogan. Ke Joe Rogan itu kan. Semua lah aku tonton kan. Setelah itu mempelajari cara mewawancarain orang gimana gitu. Jadi setelah semua dikuasain, algoritma YouTube-nya juga udah tahu nih poin-poinnya apa. Baru coba-coba nulis. Tulislah materi-materi pertama. Untuk menjadi bahan di podcast ini tadi. Oh, istilahnya skrip lah ya. Skrip. Untuk nanti apa yang mau ditanya, siapa lawan bicara gitu ya. Memang harus kayak gitu ya. Jadi, awalnya harus awalnya susah bang. Susah ya. Orang pertama yang podcast itu ownernya gara-gara kopi. Oh, gara-gara kopi. Kebetulan kan kenal, ngobrol sama dia, ceritakanlah ini podcast pertama bla 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 sama dia. Alhamdulillah dia ngedukung. Oke, nggak apa-apa katanya. Jadi kasihlah pertanyaannya. Berarti ada apa naskah lah untuk apa dibuat pertama di awal. Di awal kasih tahu dulu ini pertanyaannya. Cuman oke, kalau ada darimu silahkan. Udah nih udah oke nih, ya udah. Jadi pertama kali itu kita tag gugup aku bang. Oh iyalah, jangan situ. Saya juga gugup. Masalahnya kita kan nggak kenal juga, cuma ada pribadi dia. Tiba-tiba dia ngomong nggak benar, gitu juga nggak tahu jawab apa. Tiba masuk dia menceritakan begini-gini, kita nggak nyambung apa mau dijawabnya kan bisa ya gitu. Karena kan ilmu kita kan dengan yang kita wawancara ini kan berbeda-beda kan. Bener. Tapi kalau itu kan bisa mengalir ya kan. Kemudian terus nggak tahu lah apa yang mau ditanyain, tahap apa gitu kan. Karena kita udah berdasarkan naskah itu aja. Jadi PR-nya itu dari pertanyaan pertama menggiring ke pertanyaan kedua. Jadi seperti ngalir dia. Ngalir. Karena ada yang pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua itu kan jadi beda karakter. Iya. Disitulah PR-nya kan, diputar masuk akhirnya jadi ngobrolnya 2 jam bang. Nggak terasa ya? Yang jadi kebanyakan potong 15. 40 menit. 40 menit. Oh, lumayan ya kan? Untuk nyari algoritma menit lumayan ya kan. Nah, oh berarti setelah dimulai lah pada podcast pertama itu kan. Dengan naskah yang dibuat atau sekarang segala macam gitu. Memang yang diambil untuk menjadi bahan podcastnya ini di bidang apa gitu? Ini kan saya lihat yang pertama tadi tentang kopi ya, berarti wirausaha. Nah, jadi selama episode-episode yang selama ini sudah berapa episode? Ada 20, 30? Lebih bang. Lebih ya? 100 lebih. Kira-kira. Oh 100 lebih. Berarti udah banyak nih ya. Oh luar biasa. Berarti memang tidur pun malam payah ya kan. Ngedit gimana? Nah, kebetulan alhamdulillah gini bang. Jadi podcast awal itu kalau awal-awal acak adut lah kan. Namanya kita lagi belajar kan. Tapi sekarang biasanya satu narasumber itu bisa jadi 3 episode. 3 gitu. atau 2 episode. Karena kalau udah 4 episode orang jadi bosan ya. Jadi aku buatnya cuma 3 atau 2 episode. Itu meletaknya dia bergilir langsung atau dikelang-kelang dengan episode yang lainnya? Misalnya tentang kopi. Enggak, dihabiskan aja. Satu orang ini dia gitu 3 episode. Gitu. Dah, jadi nanti ganti lagi gitu.